Kita lihat bagian firman Tuhan ini dari surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 1 hingga 10. Saya membacakannya bagi Bapak Ibu dapat mengikuti pada Alkitab masing-masing. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Demikian jauh bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Kita semua dikatakan berbahagia ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya. Ya, saya naik ke gunung ini 2-3 bulan baru naik lagi. Tapi tadi kalau dengar pengumuman ini mungkin nanti ternaik lagi karena terus tidak ada ibadah di Gedung Par. Itu tadi pengumumannya. Ya, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk memahami bagian yang kita baca, Titus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, kita diberikan sebuah tema. Setiap peran dalam keluarga menjadi alat berkat. Setiap peran dalam keluarga menjadi alat berkat. Jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita berada di hari Minggu yang pertama di bulan yang ke-11 dalam tahun 2023. Namun dalam perjalanan kita sepanjang 10 bulan lebih, hari ini kita sudah ada di hari yang ke-309. Hari ini, Minggu tanggal 5. Di minggu yang ke-45. Kalau hari sudah bunyi 300-an berarti tandanya sudah mau selesai. Maksudnya tahun ini yang semua selesai ya. Karena hanya ada 365 hari. Jadi kalau sudah 309 berarti tinggal hitung saja deposisi. Ya. Sebagai gereja dan persekutuan jemaat-jemaat GKI di tanah Papua, dalam tahun ini kita tetap diarahkan pada fokus pelayanan di triwulan yang keempat. Triwulan yang keempat ini triwulan yang terakhir dalam tahun pelayanan ini, yaitu pembaharuan Tuhan atau pembaruan Tuhan bagi GKI menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat ingat,
mulai dari triwulan pertama itu kita dibawa dengan pengajaran tentang bagaimana kita menjadi berkat. Mulai dari tengah keluarga, terus meluas di tengah gereja dan pelayanan, meluas di masyarakat. Lalu triwulan keempat ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini mendunia namanya. Ya. Dengan dasar firman Tuhan hari ini yang telah kita baca tadi melalui surat Paulus kepada Titus 2 ayat 1 sampai 17. Jemaat Tuhan merujuk kepada tema yang tadi saya ungkapkan, setiap peran dalam keluarga menjadi alat berkat. Maka ada dua hal penting dalam tema ini yang menjadi pengajaran bagi kita, yaitu yang pertama, peran dalam keluarga. Yang pertama, peran dalam keluarga, dan yang kedua, menjadi alat berkat. Jadi ada dua hal penting, yang pertama peran dalam keluarga, dan yang kedua menjadi alat berkat. Berbicara tentang peran dalam keluarga, ini menunjuk kepada setiap orang yang ada di dalam keluarga itu. Setiap orang, siapa saja di dalam keluarga itu pasti ada bapak, ada mama, ada anak-anak, ya. Mungkin juga ada saudara lain, famili lain, ya. Dan itu setiap orang yang ada dalam keluarga. Dan setiap orang yang ada dalam keluarga ini memiliki peran masing-masing. Ya, memiliki peran masing-masing. Dan peran itu tidak bisa dipindah-pindahkan atau dialih-alihkan. Bapak punya peran sudah jelas, bekerja, mencari nafkah, mencari makanan untuk keluarga. Tapi kalau kita lihat nanti di dalam firman Tuhan ada lebih lagi, ya bapak-bapak. Jadi peran-peran itu dengan jelas kita baca dalam bagian yang tadi kita baca ayat 1 sampai 10 itu terbagi menjadi 4 akhirnya peran. Yang pertama, laki-laki yang tua, ayat 1 ayat yang kedua. Paulus memulai bagian ini dengan bilang, tetapi engkau yang dimasukkan Paulus ini adalah Titus. Dia bilang pada Titus, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Jadi Paulus menekankan bagian ini bagi Titus bahwa jangan bicara hal lain. Jangan bicara sesuatu yang tidak penting bagi jemaat. Saat pembacaan ini, saat surat ini diberikan, Titus ini dia ada di Kreta. Kita bisa baca di pasal sebelumnya, pasal 1 ayat 5. Dia punya perikop. Itu Titus dia ada di Kreta. Paulus meninggalkan Titus di situ. Mereka datang sama-sama, terus Paulus tinggalkan dia. Lalu Paulus minta Titus untuk bekerja di situ, mengatur apa yang perlu diatur, termasuk untuk memilih penilik dan diaken. Jadi penatua dan syemasi itu bagiannya ada di sini nih. Nanti kalau kita bisa baca di Titus pasal 1 itu bicara tentang syarat-syarat penatua dan juga diaken. Diaken itu syamas. Jadi Paulus minta kepada Titus, beritakanlah atau bicarakanlah atau ajarkanlah ajaran yang sehat. Kalau bilang ajaran yang sehat, berarti ada ajaran yang tidak sehat. Begitu ya. Apa itu ajaran yang sehat? Ayat 2. Ajaran yang sehat itu Titus memulainya atau Paulus memulainya dengan bicara tentang laki-laki yang tua. Kalau bicara laki-laki yang tua ini bukan bicara laki-laki lansia, bukan bicara opa-opa, ya. Itu juga laki-laki maksudnya. Itu juga laki-laki tua. Tapi laki-laki yang tua dalam bagian ini lebih menunjuk kepada sosok seorang bapak. Kalau kita bicara keluarga, bicara tentang sosok seorang bapak. Kita perhatikan di ayat kedua, dia bilang hendaklah laki-laki yang tua itu hendaklah yang pertama hidup sederhana, yang kedua terhormat, ketiga bijaksana, keempat sehat dalam iman, dalam kasih, dan juga dalam ketekunan.
Ini tuntutan peran. Tadi saya ada sebut di awal, peran seorang bapak dalam keluarga itu dia bekerja, mencari nafkah. Itu secara normal ya, dalam kehidupan kita. Tetapi secara firman atau secara alkitabiah, ini yang dimaksudkan dengan peran laki-laki yang tua atau bapak tadi. Yang pertama, dia hidup sederhana. Hidup sederhana itu hidup apa adanya. Ada bersyukur, tidak ada bersyukur, gitu. Kenapa harus dimulai dari laki-laki yang tua untuk hidup sederhana? Karena ketika ada laki-laki yang tua atau kita bapak-bapak mampu mengatur hidup kita sesederhana mungkin, itu akan menurunkan teladan kepada istri dan anak-anak. Kalau kita yang memulainya dengan hidup yang tidak bisa hidup sederhana, hidup mewah, tapi ke kantong tidak mendukung, nah itu soal itu. Itu soal. Itu bisa bakalai terus. Tapi bapak-bapak sekalian, kalau kita baca ayat 2 ini, pasti bapak-bapak ingat satu syair nyanyian dah? Ya, setiap ibadah PKB selesai, dulu Bapak Rungga Musi masih ketua PKB, tonsu lagu ini kita lombakan sampai berapa kali juara terus. Pengharapan, PKB Pengharapan. Ya, lagu ini memang, bagian ini memang yang menginspirasi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, mantan ketua Sinode Bapak Pendeta Albert Yoku, menulis lagu Doa Seorang Bapa. Dia bilang ini saya bilang bukan, ini lagu doa seorang bapa. Kata-katanya ada dalam ayat 2 ini. Seorang bapa itu dia harus hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Yang pertama tadi sederhana, yang kedua terhormat. Terhormat untuk siapa? Terhormat untuk keluarganya. Dia dihormati istri dan anak-anaknya. Bagian ini harus kita mengertinya baik. Dia dihormati karena bukan mereka takut terhadap dia, tapi dia dihormati karena dia memang memiliki keteladanan untuk dihormati. Jadi kita tidak perlu bertindak sebagai seorang laki-laki yang tua atau seorang bapak, bertindak dengan ketegasan kita supaya orang hormati kita. Tidak perlu. Tunjukkanlah keteladanan supaya kita dihormati. Yang berikut adalah bijaksana. Mengatur segala sesuatu dengan bijaksana. Mempertimbangkan segala sesuatu dengan bijaksana. Ya, untuk bapak-bapak ini nasihat Paulus banyak sekali. Dan yang berikut sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Sehat dalam iman, kasih, ketekunan. Sebagai orang percaya memiliki iman yang benar-benar beriman. Iman yang disebut sehat itu iman yang benar-benar beriman. Sebab ada iman yang tidak benar-benar beriman. Apa itu iman yang tidak benar-benar beriman? Beriman, tapi ketika ada sedikit angin sakal di luar sana, ada gelombang-gelombang kecil, iman mulai lari-lari. Ini namanya iman yang tidak sehat. Tapi dalam ini Paulus bilang sehat dalam iman. Itu betul-betul beriman. Mau angin jangan sakal, angin tofan sekalipun, iman tidak goyah. Itu seorang bapak-bapak laki-laki yang tua. Lalu dalam kasih, sehat dalam kasih. Benar-benar bicara kasih tapi menerapkan kasih itu, melakukan kasih itu. Lalu dalam ketekunan, tekun terhadap perjalanan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Ini tuntutan bagi seorang laki-laki yang tua atau bapak-bapak dalam kehidupan keluarga. Dimulai dari kepala, dimulai dari kefale. Kefale itu mata air. Ya. Paulus bicara ini kepada Titus bukan dari bawah, tapi dia mulai dari kepala. Dia mulai dari seorang bapak. Yang berikut ayat 3 sampai ayat yang kelima, perempuan yang tua dan perempuan muda. Kalau bicara perempuan yang tua, sudah pasti itu sosok seorang mama, ibu. Orang Jawa bilang ibu, kita di Papua bilang mama. Ya.
Sosok seorang mama yang seperti apa yang harus diajarkan oleh Titus kepada jemaat di Kreta, tapi juga kepada kita pada saat ini sesuai dengan pesan dari Rasul Paulus. Seorang perempuan yang tua atau seorang mama atau seorang ibu itu, yang pertama dia harus hidup sebagai orang yang beribadah. Jadi memang betul sudah. Tong lihat ibadah-ibadah di tempat jemaat tuh. Kalau kita sensus, pasti yang ibadah paling banyak itu mama-mama. Karena memang firman Tuhan bilang begitu. Mereka harus hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Bukan berarti saya bicara begini sebab Bapak terlalu ibadah lagi, tidak. Yang kedua, jangan memfitnah. Lalu jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Mulut ya, yang paling merusak dunia ini bukan apa-apa. Yang paling merusak dunia ini apa? Alkitab bilang lidah. Lidah itu ada di mana? Ada di dalam mulut. Ya. Jadi kalau saya bicara begini pasti mama harus mengerti. Silakan menerjemahkannya. Bagian yang satu itu penting juga, menjadi hamba anggur. Ini tidak berkonotasi kepada suka minuman keras, tidak. Tapi sebenarnya bicara soal anggur ini kan bicara soal makanan. Bicara soal kebutuhan. Artinya adalah diminta kepada seorang perempuan yang tua yang adalah mama-mama itu jangan menaruh harap atau menjadi hamba terhadap kebutuhan-kebutuhan. Memang kebutuhan itu perlu, tapi jangan menaruh hati sampai lupa Tuhan. Aduh, minta maaf Ibu Koordinator PW, saya tidak bisa ibadah PW. Saya harus jual pinang karena ketemu beras di rumah habis. Misalnya, ini contoh ya, contoh. Jadi menjadi hamba anggur itu tidak berkonotasi terhadap soal minuman keras, tidak. Tetapi lebih bicara tentang kebutuhan. Karena kebutuhan inilah kadang-kadang kita bilang, Tuhan sabar dulu nanti bro. Masih ada waktu. Minggu depan juga ada ibadah tuh, nanti bisa pergi minggu depan. Contohnya begitu. Lalu yang berikut, ini yang harus ada dalam kehidupan seorang perempuan yang tua, yaitu mengajarkan hal-hal yang baik. Selalu mengajarkan hal-hal yang baik kepada siapa? Kepada anak-anak. Mengajarkan hal-hal yang baik. Ini tugas seorang mama. Kenapa harus perempuan-perempuan tua atau yang disebut mama-mama harus punya sikap seperti yang disampaikan Paulus kepada Titus dalam bagian ini? Karena di ayat 4 bilang, dengan demikian mereka akan mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Kalau ada anak-anak kita yang sudah ada pada usia untuk nanti berkeluarga, mereka akan lihat dong mama-mama kelakuan. Jadi mama bilang, jangan kok marah-marah kok pesuat laki tuh. Yo, mama bicara tapi mama marah bapak terus suruh. Misalnya. Ini pengajaran firman Tuhan. Menaruh pengajaran yang baik bagi perempuan-perempuan muda yang nantinya juga akan menjadi seorang mama. Supaya ketika dia berdiri sebagai seorang mama, dia melihat figur yang tepat, yaitu mamanya sendiri. Jangan dia lihat figur orang lain, karena tidak ada figur mama yang dapat menolong dia menjadi teladan. Dia lihat figur yang lain. Dia lihat figur mama yang ada di Google, ada di media sosial. Tapi dia harus melihat di dalam rumahnya ada figur seorang mama yang benar-benar punya kasih, benar-benar mengajarkan hal yang baik, sayang suami, sayang anak-anak. Ketika nanti dia berkeluarga, dia sudah punya bekal sebagai seorang perempuan. Lalu yang berikut, bagian yang ketiga, bicara tentang orang muda. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Orang-orang muda ini bicara tentang anak-anak. Baik anak-anak yang ada di sekolah minggu, tapi juga yang ada di pemuda. Tugas apa yang melekat pada kita yang orang-orang tua? Yang pertama, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal.
Bagi anak-anak itu kita meninggalkan teladan. Kita tidak bisa berjalan bersama mereka, menuntun mereka sampai nanti mereka jadi dewasa, tidak bisa. Kita tunjuk jalan, nanti dia yang jalan ke situ. Bukan kita jalan sama-sama dan dia ke situ. Bisa mengerti ya apa maksud saya? Artinya adalah ketika kita mengajarkan mereka, kita menasihati mereka, kita mengingatkan. Kalau kau jalan ke sana nanti kau jadi apa? Kau jalan ke situ nanti kau jadi apa? Kau jalan ke sana nanti kau jadi apa? Itu bagian dari pengajaran. Supaya dia punya pilihan. Anak-anak muda itu tidak mau diatur-atur, benar ya? Ya, Bapak Ibu yang punya anak-anak yang sudah di usia muda saat ini, sulit sekali kita mengatur mereka. Karena ini mereka punya dunia saat ini. Ya, mereka punya dunia. Mereka bisa segala hal. Orang tua pakai HP kayu, dong pakai HP yang canggih-canggih. Ya. Dong bisa melakukan segala. Tugas kita adalah menasehati. Jangan bosan-bosan. Aduh, tuh bicara sampai Tata tuh mau bicara dengan bahasa apa lagi? Jangan. Bicaralah terus. Bicara sampai nanti Tuhan suruh tuh stop bicara, betul stop bicara. Bicara itu bukan berarti kita memarahi, tapi kita menasehati. Karena kita percaya bahwa dalam karakter perilaku anak, mungkin bagi kita dalam penglihatan kita sebagai manusia, anak itu kan melawan nih, selesai. Tapi kita tidak tahu ketika Tuhan menyentuh hatinya, pasti dia berubah. Tugas kita itu bicara, nasihati. Bukan tugas kita merubah hatinya, tidak. Kita tidak bisa merubah hati, kita tidak bisa merubah karakter. Tapi tugas kita menasehatinya supaya Tuhan merubah karakter dan hatinya. Yang berikut adalah jadikan dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ayat 7 sampai ayat 9, ayat 8 ini Paulus bicara kepada Titus. Titus itu masih muda. Titus yang ada namanya dalam bagian ini ketika Paulus berikan surat ini dia masih muda. Karena itu Paulus nasihati dia. Tapi juga nasihati ini untuk anak-anak muda saat ini. Kalian bisa punya kemampuan luar biasa, kreativitas yang tinggi. Tapi ingatlah supaya di dalam dirimu itu engkau menjadi teladan. Itu yang pertama, menjadi teladan. Usahakanlah dirimu menjadi teladan. Teladan dalam apa? Teladan dalam berbuat baik, bukan teladan dalam perbuatan yang tidak benar. Oh, dia boleh, dia jago minum, dia boleh, dia jago ini, jago itu. Firman Tuhan bilang hari ini teladan dalam berbuat baik. Kalau ada teman muda yang lihat, aduh saya senang sekali sama teman tuh, dia rajin sekali di gereja, dia yang tangani multimedia di gereja pengharapan. Wah, itu satu kebanggaan. Karena itu kita harus sebagai anak-anak muda, saudara harus menunjukkan teladan. Jujur, hendaklah jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran. Paulus bilang pada Titus, bicara jujur. A bilang A, B bilang B. Jangan A bilang Z, Z bilang A. Harus berusaha jujur, sehat dan tidak bercela. Ketika kita punya sikap seperti itu, maka kita tidak membiarkan ada celah untuk orang menyerang kita. Itu bagian ini bilang pada ayat 8. Orang tidak akan menemukan hal-hal buruk dalam diri kita, karena memang tidak ada. Bukan kita buat-buat. Sebagai anak muda kita tidak buat-buat supaya kita terlihat baik, supaya kita terlihat dengar-dengaran, ya. Ada kan anak-anak muda yang kayak begitu di rumah itu. Jadi nanti kalau orang tua dengar laporan dari sekolah, dari luar, aduh, di rumah tuh dia tidak begitu. Nah ini bagian ini yang penting untuk anak-anak muda. Kalau bersikap di rumah seperti apa, bersikap juga di luar seperti bagaimana di rumah. Itu yang disebut jujur, ya. Jangan menipu dirimu sendiri. Bagian yang keempat itu bicara tentang hamba-hamba.
Hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Bicara tentang hamba-hamba, ya, ini dalam perspektif masa itu ketika Paulus menulis surat ini. Di masa itu keluarga-keluarga itu punya hamba-hamba. Ada tuan, ada hamba. Hamba-hamba itu orang yang mereka pekerjakan di dalam rumah mereka. Dan itu Paulus menasihati, minta Titus menasihati yang statusnya sebagai hamba-hamba, dia harus taat kepada tuannya dalam segala hal. Jangan membantah, jangan curang, tulus dan setia. Lalu bagaimana bagian ini mengajarkan pada kita pada saat ini? Bagian ini menggambarkan kita, kehidupan kita sebagai orang percaya dalam konteks kita dengan Tuhan. Kita adalah hamba dan Tuhan Yesus Kristus itu adalah tuannya. Sebagai hamba kita dituntut untuk taat. Kita tidak boleh membantah, kita tidak boleh curang. Kita tulus dan setia kepada Tuhan yang mana kita menjadi hamba baginya. Yang namanya hamba itu ya sudah. Tidak bisa hamba seperti Tuhan, tidak bisa. Ya, kita kadang bilang kita hamba, tapi perilaku kita seperti Tuhan. Ya. Dalam gereja kita, ya, kami majelis jemaat ini disebut hamba. Kita bukan Tuhan. Kami ini hamba. Pendeta, penatua, syamás, kita adalah hamba. Bapak Ibu juga menjadi hamba bagi Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dengan beriman itu sebenarnya kita menempatkan diri kita sebagai hamba kepadanya. Kenapa kita disebut hamba? Karena kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Yang namanya hamba itu ikut apa yang Tuhan mau. Tidak bisa dipaksakan, dia pakai kehendak. Tuhan mau kita ke kiri, tapi kita mau ke kanan. Tidak bisa. Tuhan bilang ke kanan, ya ke kanan. Itu kalau kita hamba. Tapi sekarang ada hamba yang juga kepala batu. Ya. Tidak mau dengar apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang sabar, tapi tidak sabar-sabar, cepat-cepat. Ke depan sana ketemu batu, ketemu tembok, baru balik kanan, kemari minta ampun. Ya. Jadi sebenarnya dalam pemahaman yang bagian yang keempat ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita ini hanya hamba saja, melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak bisa memaksakan kehendak kita. Karena firman Tuhan bilang semua yang Tuhan kehendaki bagi kita itu baik adanya. Ya, Tuhan tidak pernah rancangkan kecelakaan, ya. Semua baik adanya. Bagian ini juga mengarahkan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman, ketika kita ada dalam lingkungan pekerjaan kita. Mungkin kita hanya seorang bawahan. Kita punya atasan. Bagian ini juga mengajarkan kita untuk bekerja dengan taat. Karena firman Tuhan bilang dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita menjadi bawahan dari seorang atasan, kerjakanlah bagian kita dengan baik. Kalau kita harus taat, kita taat. Selama apa yang menjadi perintah itu dalam pandangan kita itu tidak mendatangkan dosa bagi kita, kerjakan. Tapi kalau ada juga atasan-atasan yang minta bawahan buat sesuatu yang di luar, itu Kolose tadi bilang. Karena semua yang kita kerjakan, kita kerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi,
Jelaslah bagi kita 4 peran yang menjadi pesan Paulus kepada Titus untuk diberitakan sesuai dengan ajaran yang sehat kepada orang percaya di Kreta pada saat itu, tetapi juga bagi kita orang percaya pada masa kini. 4 peran di dalam keluarga inilah yang bila diperankan dengan baik oleh masing-masing pihak, maka akan menjadi alat berkat. Jadi kalau semua 4 peran ini jalan dengan baik, kita, keluarga itu, dia akan menjadi alat berkat. Berkat ini kan tidak hanya bicara tentang memberi apa, menerima apa, tidak. Berkat ini bicara juga tentang masa depan. Bapak dan mama kerja hari ini baik, itu sedang mengumpulkan berkat untuk anak-anak di masa depan. Jangan bilang, aduh, tong kerja setengah mati, betul tidak dapat apa-apa. Jangan. Apalagi dibicara di ladang pelayanan, jangan. Tong kerja hari ini untuk berkat di masa depan anak-anak kita. Dan keluarga yang memainkan perannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan ajaran sehat yang dimaksudkan oleh Paulus kepada Titus lewat pembacaan kita. Dari keluarga itu akan menjadi alat berkat. Berkat bagi siapa? Berkat bagi Tuhan melalui gerejanya, berkat bagi sesama, tapi juga berkat bagi bangsa dan negara. Artinya melalui sikap hidup sesuai ajaran sehat menurut Paulus yang sumbernya sudah barang tentu adalah firman Tuhan. Jadi yang maksudkan ajaran sehat oleh Paulus itu sumbernya adalah firman Tuhan. Maka keluarga-keluarga Kristen yang percaya kepada Kristus pasti berbeda dalam kehidupan kesehariannya. Jadi kalau 4 peran ini berfungsi, bapak, mama, anak-anak, anak muda, mereka berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing, maka keluarga itu akan sedikit kelihatan berbeda dalam kesehariannya. Mungkin mereka tidak punya harta, mungkin mereka tidak makan enak setiap hari, tapi mereka bersuka cita setiap hari. Karena bapak sadar, sebagai seorang bapak saya petugas ini, mama juga sadar sebagai seorang mama saya petugas ini. Anak-anak pun begitu. Anak-anak menerima keadaan kedua orang tuanya, tidak menuntut. Dan kalau ada keadaan seperti terjadi dalam sebuah keluarga, dia akan kelihatan berbeda. Meskipun banyak kepala keluarga di dalam rayon ini, di dalam jemaat ini, tapi kalau ada keluarga yang hidup seperti apa yang disampaikan Paulus kepada Titus melalui pembacaan kita, maka keluarga itu akan kelihatan berbeda di tengah-tengah kita semua. Mengapa? Karena keluarga-keluarga seperti ini menjalani hidup dengan menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan yang adalah sumber berkat. Apapun keadaannya, susah, senang, sedih, gembira, mereka akan tetap bertahan. Dan bahkan bukan hanya bertahan dalam keadaan-keadaan sukar sulit tersebut, tetapi mereka akan menjadi alat berkat yang Tuhan pakai untuk memberi teladan bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari mainkanlah peran kita masing-masing dalam keluarga kita. Kita berperan masing-masing dalam keluarga kita sesuai dengan ajaran sehat atau sesuai dengan firman Tuhan, sebagaimana yang diuraikan dalam bagian firman Tuhan hari ini. Agar melalui peran-peran itu kita semua sebagai orang percaya, orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dapat menjadi alat berkat bagi sesama kita, bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita, di mana kita hidup dan melayani. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin.